kaitannya yang sudah teman-teman identifikasi ya, ketika teman-teman sudah memilih satu case itu, dan kita udah bisa menggambarkan variabel-variabel apa yang mempengaruhi, ini nanti kita selanjutnya akan mempelajari struktur dan perilaku sistem kompleksnya. Jadi strukturnya itu gambarnya seperti apa, mana yang mempengaruhi variabel mana gitu ya, hubungannya itu seperti apa. Kalau tadi kan masih ngelis ya, terus perilakunya itu gimana. Jadi contohnya itu seperti ini ya, gambarannya itu sistem thinking itu kalau digambarkan ke dalam sebuah struktur, itu langkah pertama yang perlu kita gambarkan adalah struktur diagram sebab akibat ya. Ini istilahnya adalah diagram sebab akibat. Nah, kita ini ya, identifikasi. Makanya langkah pertama ketika kita identifikasi variabel-variabel apa yang mempengaruhi, nah terus langkah selanjutnya itu kita gambarkan. Jadi ini kasusnya kalau di sini adalah promote growth ya. Jadi untuk untuk sebuah upaya untuk promosi gitu, tapi ini nggak begitu jelas sih permasalahannya, tapi nanti teman-teman gambarkan seperti ini. Jadi misalnya tadi salah satunya adalah tentang, tadi kalau contoh kenaikan harga itu udah banyak ya contohnya ya. Mungkin kita bahas yang salah satu yang konser tadi ya, contoh yang dari Irfan ya, konser. Nah, kecukupan gitu ya, di sini misalnya kecukupan dana. Nah, ini dipengaruhi oleh apa aja gitu. Dipengaruhi oleh artisnya, kemudian dipengaruhi oleh apalagi tadi selain artisnya, pendapatan yang masuk ya, terus ini dipengaruhi oleh pengeluarannya. Nah, pendapatan yang masuk ini, pengeluarannya dipengaruhi oleh artis misalnya. Pengeluarannya dipengaruhi oleh artis, terus biaya-biaya yang lain gitu ya. Misalnya sewa panggung dan lain sebagainya gitu ya. Operasional yang lain. Terus pendapatannya ini dipengaruhi oleh ketersediaan ya, dari mana? Dari pengunjung dan juga dari tiket. Ini maksudnya pengunjung itu tiket ya. Terus dipengaruhi juga oleh siapa tadi, sponsor. Nah, kayak gini. Bu, maaf Bu, yang di tulisan stuck ya Bu, yang di tulisan sama Bu Kuntum stuck di itu Bu, di tampilan awal struktur dan perilaku sistem kompleks. Oh gitu. Iya Bu. Yang lainnya juga sama kah? Sama Bu. Masih stuck di awal ya? Ini sudah berganti Bu. Sudah Bu ini. Oh iya ya. Kayaknya telat ya ininya ya. Internetnya kali ya, internetnya yang telat ya. Ini udah geser ke slide yang ini ya, gambar-gambar ini ya. Oke ya, tadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi setelah teman-teman melis variabel-variabel yang berpengaruh, kemudian kita gambarkan hubungan keterkaitannya. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi ini variabel utamanya adalah yang kecukupan, ini sensitif sekali. Yang kecukupan dana konser ini ya. Ini adalah variabel utama yang kita lihat, atau di dalam gambar ini adalah yang merah ini. Ini dipengaruhi oleh apa aja ya. Jadi ini nanti dipengaruhi oleh
ini pengeluaran pendapatan. Terus pengeluaran dipengaruhi oleh artis, oleh biaya operasional lainnya, pendapatan diperoleh dari tiket pengunjung sama sponsor. Nah, nanti sponsor itu dipengaruhi oleh apa lagi kayak gitu. Jadi ini dicari variabel-variabelnya dan kita kaitkan kayak gitu. Kita kaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya tuh hubungannya seperti apa. Jadi kita gambarkan menggunakan panah. Ini artinya ini kalau panahnya mengarah ke ini misalnya ada variabel A, ini variabel B. Di sini artinya variabel A mempengaruhi variabel B. Cara bacanya gitu. Mempengaruhi variabel B. Jadi variabel B ini dipengaruhi oleh apa aja? Berarti oleh variabel ini yang masuk ya. Yang masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kita gambarkan. Jadi ini langkah pertama ini ini yang disebut dengan diagram sebab akibat. Atau boleh juga disebut dengan relationship diagram. Ya, relationship itu adalah diagram hubungan ini yang berhubungan yang mana sih kayak gitu. Ya, nanti kita cari-cari berbagai variabel-variabel apa yang kira-kira mempengaruhi satu variabel utama yang akan kita cari ya, yang akan kita cari dia dipengaruhi oleh variabel apa aja kayak gitu. Nah, biasanya memang di pemodelan sistem dinamis ini memang langkah yang paling penting yang kita lakukan adalah biasanya itu adalah ini. Jadi mengetahui variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap sistem itu kayak gitu. Yang berpengaruh apa? Sebelum kita nanti bicara tentang angka-angka yang di dalam ini ya. Jadi nanti kalau pemodelan kan di dalamnya sini ada angka-angkanya gimana. Tapi langkah awal kita cari dulu variabelnya apa. Oke. Ya. Nah, kemudian ini contoh yang lebih enak ya. Yang enggak ruwet-ruwet sekali. Bentar. Oke, ya lanjut ya. Ini slide-nya udah geser ke interconnectedness kah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, jadi yang lebih mudah ya itu seperti ini ya contohnya sama dengan sebelumnya. Cuman ini case-nya adalah misalnya ini pengen dilihat ada hubungan begitu ya antara economic growth, iklim gitu ya. Jadi di sini ada beberapa sistem atau beberapa ini R1, R2 ini reinforcement ya, R itu artinya. Nah, jadi di antara sistem ini, misalnya ini ngomongin tentang lingkungan, ada ngomongin tentang energi, terus dipengaruhi juga oleh populasi, dipengaruhi juga oleh pertanian, seperti itu. Nah, ini waktu ngomongin lingkungan, ini dipengaruhi oleh apa aja gitu ya, misalnya penggunaan tanah. Penggunaan tanah ini mempengaruhi deforestasi gitu kan, karena semakin banyak tanah yang digunakan maka deforestasi semakin meningkat ya kan. Kalau kita biasanya mau membuka lahan baru itu kan biasanya ya deforestasi kan,
ya harus menyiapkan lahan gitu, bisa jadi ini dari deforestasi. Nah, ketika ini deforestasi meningkat, ini menyebabkan karbon itu juga meningkat gitu. Karena yang selama ini menyerap karbon itu adalah forest gitu, hutan. Tapi kalau misalnya hutannya itu dikurangi karena kebutuhan digunakan lahan, entah untuk perumahan, entah untuk apa gitu ya, untuk perindustrian. Nah, maka ini karbonnya semakin meningkat. Karbon meningkat ini menyebabkan iklim juga semakin naik ya, jadi global warming gitu. Suhunya meningkat juga gitu. Suhu meningkat menyebabkan penggunaan air. Nah, ini kalau suhu meningkat biasanya penggunaan air juga semakin meningkat juga, ya kan? Nah, penggunaan air meningkat, akhirnya tanah yang digunakan akhirnya juga semakin meningkat juga gitu untuk produksi airnya. Gitu sih kira-kira ini jadi di sini R itu artinya di sini dalam satu siklus ini itu semuanya saling naik gitu, saling mempengaruhinya, saling mempengaruhi ke arah yang naik, yang meningkat semua seperti itu. Nah, terus kita bisa hubungkan lagi dari satu variabel ini ya, misalnya iklim. Nah, iklim ini ternyata juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya dihubungkan dengan ekonomi juga bisa. Gitu. Dihubungkan dengan energi juga bisa gitu ya. Penggunaan energi semakin iklim naik ini dipengaruhi oleh penggunaan energi yang semakin naik juga kayak gitu. Ya, penggunaan energi ini bisa nggak hanya listrik tapi juga bahan bakar ya, bahan bakar penggunaan energi fosil seperti itu juga bisa. Nah, ini memang ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sih ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dicari lagi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi apa? Oh, populasi. Kalau populasinya semakin banyak, maka pertumbuhan ekonominya ya semakin mempengaruhi ya, semakin naik juga gitu. Yang berkontribusi terhadap ekonomi juga semakin banyak gitu. Terus kesejahteraan semakin naik. Seperti itu sih. Nanti dihubungkan lagi populasi dihubungkan ke agriculture. Populasi semakin banyak mempengaruhi makanan gitu. Butuh makanan semakin banyak juga. Akhirnya butuh tanah untuk menanam yang semakin banyak juga kayak gitu. Nah, jadi ini kalau ngomongin ini ya, land use ini penggunaan tanah ini bisa dipengaruhi oleh apa aja, kebutuhan air karena aktivitas ekonomi, entah itu industri dan lain sebagainya ya. Terus di sini makanan, terus ini energi kayak gitu. Nah, ini kita sistem thinking itu berpikirnya seperti ini. Jadi bukan hanya satu sektor aja ngomongin lingkungan aja kayak gitu ya, tapi bisa jadi ketika ngomongin lingkungan itu kita bisa ngelingkan ke sesuatu yang lain kayak gitu. Misalnya ngelingkan ke populasi, ke energi ini kayak gitu. Gitu sih konsep sistem thinking itu. Jadi yang perlu kita gambarkan ketika sudah mengetahui ya variabel yang berpengaruh, kita gambarkan saling keterkaitannya gimana. Terus umpan balik itu ini semuanya membentuk satu siklus ya, saling ngeling semuanya, nggak terputus ini di sini. Nah, biasanya kalau nanti udah masuk ke software itu memang nggak bisa kalau misalnya ada yang terputus. Nanti kalau mau di running itu dia akan ngasih tahu ini belum sistem karena belum terhubung gitu, belum terhubung semuanya kayak gitu. Nah, terus kausalitas itu adalah sebab akibat. Sebab
ini menyebabkan apa, ini hubungan antara variabel ini itu adalah sebab akibat. Kenapa ini kok dikasih panah ke sini? Karena variabel ini yang berpengaruh terhadap variabel misalnya ini populasi yang berpengaruh terhadap economic growth. Makanya yang ini yang dikasih panah ke economic growth kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mencari variabel apa yang berpengaruh pada economic growth, berarti ada 3, karena ada 3 panah yang masuk ke economic growth ya. Populasi, terus iklim, sama globalisasi. Oke. Jadi causal loop diagram ya, itu tadi itu adalah a useful way to represent dynamic interrelationship. Ini cara yang paling mudah ya untuk merepresentasikan sebuah hubungan dari sistem gitu. Ya salah satu caranya ya causal loop diagram. Ini langkah pertama untuk membuat pemodelan sistem. Langkah pertamanya ya membuat causal loop diagram. Kemudian dari causal loop diagram itu kita bisa tahu gambaran visual ya. Gambaran visual yang communicate that understanding, yang kita tuh langsung bisa nangkep gitu ya. Jadi tanpa harus kita membaca sebuah paragraf yang ini kalau diparagrafkan kan jadi panjang ya ini ya. Kita butuh pemahaman yang lebih lama kan waktu membacanya. Tapi ketika ditampilkan gambar seperti ini, kita akan lebih mudah memahami sistem ini gitu. Jadi secara visual ini lebih mudah. Oke ya, jadi make explicit one's understanding, membuat seseorang itu lebih mudah memahami ya, memahami sebuah sistem structure atau struktur sistemnya dengan mengcapture atau menggambarkan mental model ya, atau ini kita sudah bisa sebut model kalau gambar seperti ini. Nah nanti di tahap selanjutnya ketika sudah tergambar causal loop diagram, kita selanjutnya membuat mental model atau yang formulasi itu, ini dirumuskan, ini hubungannya seperti apa sih, nanti kita perlu membuat rumusan kayak gitu, itu akan lebih mudah. Oke ya, ini silahkan kalau di tengah-tengah ada yang masih bingung atau bertanya boleh ya, sambil ditulis di kolom chat juga boleh. Oke, saya diingatkan aja nanti daripada lupa. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi komponen apa aja sih yang ada di dalam causal loop diagram ya. Jadi ada ini 1, 2, 3. Nah ini komponennya ada 3. Yang satu adalah variabel gitu ya, yang sudah kita lakukan kemarin. Variabel apa yang mempengaruhi satu case yang kalian cari gitu. Nah itu adalah ini yang komponen pertama ya. Variabel itu bisa berupa komponen, elemen, atau variabel, sesuatu yang mempengaruhi gitu ya. Nah variabel-variabel ini bisa bervariasi, bisa naik turun sepanjang waktu ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang naik turun sepanjang waktu ya, ada datanya gitu. Bukan sebuah event, maksudnya bukan sekali aja gitu ya, tapi itu yang dia itu ada grafiknya di sepanjang waktu ya. Jadi kalau ngomongin konser tadi, misalnya eventnya cuma sekali konser, tapi misalnya kita gambarkan pemasukan harian, itu bisa karena ketika waktu berjalan masing-masing variabel itu ada grafiknya, naik turun berdasarkan waktu. Nah ini, jadi bukan di satu event terus selesai, tapi ada grafiknya di sepanjang hari gitu.
atau di sepanjang, terserah ini satuan waktunya bebas, boleh hari, boleh jam, boleh tahun, kayak gitu. Tapi yang jelas bukan satu titik kejadian, tapi kita bisa gambarkan di sepanjang waktunya, seperti itu. Kemudian syaratnya variabel itu adalah berupa noun atau non phrase. Ya, ini kata benda ya. Noun itu bukan sebuah kata kerja. Ya, jadi contohnya di sini tadi kan ini kata benda semua ya, food, populasi, poverty, globalisasi, economic growth, iklim gitu ya. Jadi bukan meningkatnya ekonomi, bukan seperti itu kan. Itu kalau meningkat itu kan kata kerja ya. Terus ini deforestasi, karbon, ini adalah sebuah kata benda. Land use ini kata bendanya, bukan sebuah kata kerja, misalnya peningkatan land use atau peningkatan karbon atau aktivitas apa yang kata kerja itu enggak. Jadi kata benda di sini, noun. Nah, kemudian yang kedua ada link or arrows ya. Jadi ada gambar-gambar yang menghubungkan antar satu variabel ke variabel yang lain ya. Ada gambar yang panah tadi. Gitu. Kemudian ya, tanda panah ini menggambarkan hubungan dan keterkaitan gitu ya, keterkaitan antar variabel seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga itu ada satu lagi yang belum ada di gambar ini ya, tapi sebenarnya ini perlu menjadi komponen dalam causal loop diagram, yaitu adalah tandanya. Tanda pengaruhnya itu seperti apa ya? Apakah positif atau negatif? Ya, atau S atau O sih sebenarnya ya. S itu same, O itu opposite. Ya, jadi kita perlu biasanya sih bukan S sama O yang sering digunakan adalah positif negatif. Ya, jadi ini di gambar ini belum ada hubungannya seperti apa. Nah, harusnya kita tambahin dengan hubungan seperti ini. Kalau plus ini artinya peningkatan satu variabel menyebabkan variabel yang lain juga meningkat. Nah, makanya di sini lambangnya plus. Kalau kebalikan, yang satu meningkat, yang satu turun, itu itu nanti lambangnya adalah yang negatif karena berkebalikan. Gitu ya. Jadi contohnya adalah di sini ada contohnya. Bentar. Nah, nanti kita perlu lagi juga. Oh iya, ini ada 4. Yang keempat ini ada logonya B ya, balancing, atau logonya R atau reinforcing. Ya, jadi kalau balancing itu di dalam satu siklus ada positif dan negatif. Ya, jadi ada positif dan ada negatif lambangnya. Jadi feedback loopnya itu, nah ini istilahnya loop ya, yang membentuk satu siklus tadi itu istilahnya loop. Jadi satu loopnya itu enggak, nah ini kan enggak ada yang enggak terputus ya. Ini kalau R ini artinya reinforcing itu naik semua atau turun semua kayak gitu. Maka dia adalah R. Ini kebetulan adalah R juga. Reinforcing 2. Berarti yang merah ini adalah reinforcing 2. Terus yang hijau ini reinforcing 3 ya. Mulai dari penggunaan energi mempengaruhi biofuel. Biofuel mempengaruhi land use. Land use mempengaruhi kemana ya? Oh, ke sini arahnya. Ke deforestation ya. Terus ke karbon,
ke climate, water, land use nih ya. Ya ke situ ya, atau ada garis yang lain? Nggak ada ya. Dari land use ini cuman keluar ke deforestation aja. Oh iya ya, arahnya biar R3 ini ya dari energi use ke biofuel, terus ke land use ke deforestation, terus ke karbon climate, ke ke economic growth, ke balik ke energi use. Jadi intinya itu satu loop itu kalau kita berangkat dari satu variabel nanti akan kembali ke satu variabel lagi kayak gitu ya. Meskipun ini kayak gini gambarnya. Nah, balik ke energi use lagi. Itu artinya itu sudah membentuk satu loop gitu. Nah, satu loop ini dia reinforcing, artinya tandanya ini pasti plus semua atau minus semua, seperti itu. Jadi kenaikan satu variabel menyebabkan kenaikan variabel yang lain. Gitu. Biofuel meningkat karena dipengaruhi oleh energi use yang meningkat. Kayak gitu. Biofuel meningkat, akhirnya land use-nya juga meningkat kayak gitu. Land use-nya meningkat menyebabkan deforestation-nya meningkat seperti itu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini R ini artinya dia pasti satu jenis aja. Kalau plus ya plus aja, kalau minus ya minus aja. Ya, cara ngingat-ingatnya gitu. Balance itu pasti ada positif negatif, pasti seimbang kayak gitu. Nah, ini ya untuk komponen-komponen causal loop diagramnya. Oke, contohnya ini yang reinforcing loop ya. Ini mengenai employee performance, mempengaruhi supervisor supportive behavior. Ya, ini tentang performance karyawan ya. Performance karyawan ini mempengaruhi support dari supervisornya. Ya kan, biasanya kalau performance-nya karyawannya itu bagus, itu kan supervisornya seneng, akhirnya semakin mensupport kayak gitu. Nah, ini artinya same ya, karena atau plus, performance-nya naik, terus supportive behavior-nya atasannya juga naik kayak gitu. Ya kan, nggak mungkin kan performance karyawannya naik terus supervisornya nggak seneng, itu nggak mungkin kan. Pasti ini adalah S karena pasti dua-duanya naik. Nah, ini kesini juga naik ya. Kalau supervisor supportive behavior-nya naik, performance karyawannya tambah naik lagi gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini plus juga. Ini saling dalam loop ini loopnya adalah reinforcement karena semuanya adalah positif gitu. Performance karyawan naik, supervisornya supportnya tambah naik, tambah seneng. Nah, supportnya tambah naik, terus performance-nya tambah naik lagi kayak gitu. Itu reinforcement. Nah, reinforcement ini kalau digambarkan ya, kalau digambarkan ke dalam diagram, ini nanti diagramnya adalah bentuknya eksponensial ke atas gitu ya. Kayak gini, naik. Kalau jadi semua diagram reinforcement pasti gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini kalau kita menggambar diagram performance level terhadap waktu itu akan naik terus gitu. Supportive behavior-nya itu akan naik terus. Gitu. Nah, terus kebalikannya, kalau ini nanti kan reinforcement ini boleh positif semua, boleh negatif semua ya. Itu juga reinforcement ya. Kalau misalnya employee performance-nya turun, maka supervisornya juga akan turun.
terus supervisornya, supportnya turun, tambah males lagi performance karyawannya kayak gitu. Nanti grafiknya adalah yang bawah ini. Jadi kalau dia positif akan membentuk diagram yang eksponensial naik, tapi kalau negatif ini akan membentuk diagram yang eksponensial turun. Oke. Oke, kemudian kita bahas yang kedua ya, tipe kedua. Kalau tadi reinforcing tadi pasti positif semua atau negatif semua. Kalau balancing ini kita lihat, balancing ini mestinya ada positif negatifnya. Ini contohnya adalah desired inventory, inventory yang diharapkan, diskrepansi. Nah ini ya, jadi di sini ngomongin tentang ketersediaan, ya. Nah ini ada kesediaan inventory, ya, inventory yang diharapkan, targetnya ya. Tadi yang ngomongin ketersediaan siapa ya? Ketersediaan air bersih gitu ya contohnya ya. Misalnya ketersediaan air bersih. Ini ada target inventorinya atau target air bersihnya itu tersedia berapa gitu. Ya kan, kemarin kelompoknya Dea sama kelompoknya Yoga kemarin membahas tentang ketersediaan air bersih ya. Nah, itu mestinya bisa nanti boleh nanti ya dipresentasikan ya. Nah itu seperti itu, ada sebuah target inventory ketersediaannya berapa. Nah kemudian dari sini ada sisanya gitu ya, diskrepansi itu sebentar. Kalau ngomongin yang diharapkan berarti kan pasti ada aktual sama ada realita kan ya. Nah ini kalau ngomongin target, biasanya kalau ngomongin target ini ada aktual, ada di sini realita ditambah ini ada perbedaannya gitu ya. Jadi ini ada perbedaan ini karena dipengaruhi oleh target gitu. Kalau targetnya itu tambah naik gitu ya, mentargetkannya tinggi, maka perbedaannya ini nanti akan jadi lebih tinggi lagi kayak gitu. Terus yang di adjustment itu penyesuaiannya jadi tambah naik lagi juga gitu ya, makanya S ya. Penyesuaiannya tambah naik ini mempengaruhi aktual inventorinya yang realitas gitu, yang realitanya berapa. Nah realitanya berapa ini mempengaruhi diskrepansi ini. Jadi dan ini adalah opposite, ini berkebalikan ya, opposite, berkebalikan. Jadi kalau aktualnya ternyata rendah, ternyata yang targetnya itu misalnya tinggi, aktualnya rendah, maka perbedaannya juga akan tinggi juga gitu. Kalau aktualnya rendah, perbedaannya jadi tinggi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya tandanya minus. Yang satunya aktualnya rendah, terus yang ditargetkannya tinggi. Maka perbedaannya ini adalah pengaruhnya adalah negatif, seperti itu.
Nah, ini ketika ada satu negatif satu ya, satu aja negatif dalam sebuah loop, maka ini loopnya namanya adalah balancing. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi ini menuju ke desired inventory ya. Jadi antara aktual sama yang desired tuh gambarnya seperti ini. Jadi bukan kalau yang tadi kan, nah kalau yang tadi kan eksponensial ya gambarnya ya, ke atas atau ke bawah. Jadi bukan begini atau begini, tapi ada yang menahan gitu. Jadi sebenarnya dia mau turun tapi akhirnya lurus gitu, mau turun tapi akhirnya lurus. Nggak sampai yang ini kan turun kan, kecenderungannya turun ke bawah. Kalau yang naik kan kecenderungannya naik ke atas gitu. Tapi ini enggak, yang ini mau turun tapi ditahan. Ada balancingnya. Ini mau naik tapi nggak naik terus, tapi ditahan juga kayak gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum? Halo, masih amankah kalian? Irfan, Rofida, Safarina, Yoga, masih oke? Aman. Oke. Ya wes gitu ya untuk membuat causal loop diagram. Uh, yang penting itu tadi ada variabelnya, terus bisa menghubungkan ya, hubungannya bagaimana. Terus jangan lupa dikasih tanda positif atau negatif. Terus perlu ada yang keempat ini, dicari yang membentuk loop yang mana. Jadi dalam sebuah gambar sistem itu paling enggak itu minimal harus punya satu loop. Loop itu yang antar satu variabel itu nanti akan kembali ke variabel itu. Jadi membentuk loop gitu ya, membentuk satu kayak siklus kayak gitu. Nah, nanti dicari dalam siklus itu reinforcing atau balancing. Kalau misalnya itu lambangnya adalah positif semua, maka dia adalah reinforcing. Kalau negatif semua juga reinforcing. Tapi kalau ada positif ada negatif, maka dia adalah balancing. Dikasih tanda R atau B kayak gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan, itu intinya sebenarnya itu aja sih. Nah, itu tentang strukturnya. Kemudian yang selanjutnya kita mempelajari pola ya, pola perilakunya. Perilakunya seperti apa? Ada 5 jenis ya, 5 jenis pola. Apakah dia itu ada delay? Delay itu artinya enggak langsung ya. Jadi ketika ada sebuah problem terus difixkan, itu nggak langsung fix gitu. Dia butuh waktu untuk menyelesaikan problem symptoms ini. Ya, jadi misalnya kayak problemnya orang sakit kepala, terus difixkannya misalnya minum obat kayak gitu. Nah, itu kan nggak kayak iklan kan, langsung sembuh. Ini habis minum obat menyebabkan sembuh, tapi bisa jadi ada delay ya, ada delay waktu sampai ke problem simptom ini, bisa seperti itu. Nah, biasanya nanti
strukturnya, polanya adalah seperti ini ya. Problem dengan apa namanya, problem symptom ini mempengaruhi aktivitas apa namanya, fix ini ya, ini meningkat. Nah, ketika sudah difikskan, biasanya problem simptomnya atau gejala masalahnya itu menurun gitu ya. Semakin, makanya ini O opposite, ini opposite, ini plus ya. S itu plus, O ini negatif. Maka loop ini adalah apa ini tadi? Masih ingat kah? Apa ini? Kalau gambarnya gini, balancing ya. Ada plus, ada minus. Nah, kemudian ini ketika ada satu variabel lagi ya, berupa apa, ada delay ini. Nah, itu ini loopnya jadi reinforcing gitu. Jadi bisa jadi saat memfikskan ini butuh waktu ya, bertambah. Bisa jadi selama waktu bertambah itu nanti problem simptomnya juga akan bertambah. Ini misalnya dalam kasus yang obat yang dipilih ya, obat yang dipilih misalnya yang satu obat keras gitu, obat keras yang itu berbahaya gitu. Iya sih langsung fix gitu, langsung sembuh gitu, tapi bisa jadi berbahaya. Kalau misalnya obat yang herbal gitu, bisa jadi waktunya lama gitu. Mungkin problem simptomnya nggak langsung hilang gitu, tapi lebih aman gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini waktunya. Nah, jadi karena ada delay tadi, harusnya kan kalau reinforcing kan naik gini langsung ya. Nah, dia sempat tertahan, baru akhirnya naik. Gambar-gambarnya seperti ini. Nah, contohnya yang nomor 1 tadi ini. Contohnya adalah orang yang imagine someone who knows nothing about mechanics mistakenly grab a can of water and splash it on wheel. Jadi ada seseorang yang gak ngerti terkait mesin, tapi dia tiba-tiba ngambil satu kaleng air terus disemprotkan ke roda ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi bukan malah fix ya, malah tambah karaten. Nah, ini malah tambah karaten. Jadinya tadi sempat ada delay tadi ya. Jadi grafiknya fix that fail, karena ada suatu kesalahan, perlu ada delay waktu untuk memperbaiki ya. Ini karena salah malah korosi, ini kan berarti perlu perawatan lebih kan. Nah, grafiknya seperti itu tadi. Nah, ini contohnya penggunaan obat ya, kayak obat penenang. Orang stres dikasih obat penenang, itu kan sebenarnya ya nggak sembuh sebenarnya ya, cuman tenang gitu. Terus perampingan karyawan ini ya memang di satu sisi akhirnya beban keuangan jadi berkurang gitu. Kalau perusahaannya misalnya keuangannya susah, akhirnya dengan perampingan karyawan itu bebannya berkurang, tapi akhirnya mengganggu kinerja gitu. Biasanya yang digarap rame-rame, akhirnya ini karena dipotong separuh, yang garap jadi cuman sebagian, jadi tetap ada masalah lagi nanti kayak gitu. Nah, pembangunan jalan ini mengurangi macet jangka pendek, tapi justru mengundang kendaraan baru dan tambah macet. Ya, biasanya kalau lagi bangun jalan itu kan kayak gitu kan fenomenanya. Biasanya kendaraan baru untuk proyek itu tambah banyak, jalannya tambah rusak dan tambah macet kayak gitu. Maka memang perlu waktu atau delay tadi ya istilahnya ya, perlu waktu tadi untuk memfikskan problem itu kayak gitu.
Nah, ini aksi-aksinya increase awareness of unintended consequences. Jadi perlu aware terhadap konsekuensi ya yang nggak diniatkan. Artinya orang kalau sakit minum obat tadi kan sebenarnya tujuannya untuk sembuh gitu. Terus orang bangun jalan ini kan pengennya untuk mengurangi kemacetan. Perampingan karyawan tujuannya untuk mengurangi beban keuangan gitu ya. Tapi kita dalam pemodelan sistem ini perlu berpikir lebih panjang lagi. Bukan langsung ke tujuan kita, tapi ini jangka panjangnya gimana, berpengaruh terhadap apa, kayak gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita nanti aware terhadap konsekuensinya, kita bisa untuk mencoba meminimasi ya dari konsekuensi itu. Jadi nggak langsung misalnya potong ekstrim kayak gitu, tapi misalnya sedikit-sedikit atau seperti apa. Nah, ini. Kemudian bisa juga reframe and address the root problem. Terus mencari akar penyebab permasalahannya, bukan hanya simptom. Ini kan gejala ya, gejala yang nampak, tapi kita perlu melihat ke kedalaman seperti yang gunung es kemarin. Oke, perilakunya bisa seperti itu kalau di pemodelan sistem. Kemudian bisa limit to growth. Ini limit to growth ini ada growing action, ada usaha atau aksi untuk peningkatan yang mempengaruhi aktual performance. Nah, tapi di sini nanti ada corrective action untuk mencapai target. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini, ada positive reinforcement. Kemudian nanti naik yang menyebabkan bisa jadi nggak naik terus ya, jadi ada turunnya itu yang di sini. Jadi naik terus itu yang di sini. Ini kan R kan ya, kalau gambarnya seperti ini tuh R. Di sini ada aksi yang naik terus, performance-nya jadi semakin bertambah. Nah, tapi bisa jadi nanti ada sebuah corrective action ya yang menyebabkan targetnya itu akhirnya turun gitu. Nah, jadi di sini karena ini balancing, nah maka dia grafiknya adalah seperti ini. Jadi yang nahan nggak naik terus. Contohnya ini pada kasus apa? Nah, ini pada kasus ini contohnya burnout. Awalnya sih mau memperbaiki ya performance, tapi ketika memperbaiki performance, orang itu ada kapasitas. Ini pas semangatnya ini dia masih naik terus gitu, tapi ketika ini burnout maka dia grafiknya adalah turun. Oke, nih. Ya, contohnya nih ya, at beginning of quality improvement campaign, significant gain in quality and productivity were achieved. Once this achieved, the level of improvement plats. Jadi ya itu tadi, ketika awal-awal mau meningkatkan kualitas, masih kampanye itu kayak kayak semangat sekali gitu ya. Akhirnya kualitasnya naik banget gitu. Tapi ketika tercapai level improvementnya bisa jadi nanti suatu saat akan turun. Terus the next wave ini menuju ke turun gitu ya, menuju ke turun. The next wave of improvement more complex. Nah, ini kalau misalnya nggak ada aksi lagi ya, nggak ada target itu, maka dia akan semakin turun lagi.
Contohnya adalah overfishing. Suatu saat akan menyebabkan jatuhnya populasi ikan. Ya, jadi kalau yang sifatnya over itu nanti akan menyebabkan habis, suatu saat pasti akan jadi habis ya, atau turun gitu ya. Kebakaran hutan, suatu saat pohon atau kayunya jadi habis. Virus itu akan terus menyebar sampai semua terinfeksi. Itu ya, kalau belum semua terinfeksi dia akan terus menyebar kayak gitu. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis fosil suatu saat akan jatuh ketika fosil habis gitu. Jadi semuanya itu ada limitnya, limit to growth ya. Limit to growth itu ketika mau berkembang tapi itu ada limitnya gitu ya, nggak akan terus menerus seperti itu ya. Kalau ngomong populasi ikan, ya populasi ikan itu akan semakin turun kalau overfishing, pohon akan semakin habis, ini semua terinfeksi. Fosil ini sekarang mungkin fosil masih paling murah ya, semua orang masih nggak mau misalnya dikasih PLN, SPKLU, mobil listrik itu masih susah ya. Nah, tapi suatu saat ketika fosil habis maka ya akan mau nggak mau ya pasti habis itu fosil itu. Terus populasi manusia dibatasi oleh keberadaan persediaan sumber daya. Nah, ini ada batasnya. Ini yang perlu diingat. Antisipasinya kalau ada sistem seperti itu maka beware of doing more of what worked in the past. Jadi aware juga untuk sesuatu yang dilakukan over ya di masa lalu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pertumbuhannya kelihatannya terlalu naik banget gitu ya, itu maka kita perlu untuk melihat ini ya, kemungkinan, maksudnya nggak cuman stuck di satu itu gitu ya, karena siklus itu pasti kalau habis naik itu biasanya kalau ngomongin life cycle produk itu habis naik pasti turun kan. Nah, ketika naik ini kita perlu melihat alternatif yang lain gitu. Nah, ini look for other potential engines, cari potensi yang lain untuk bisa berkembang. Terus ada skenario limit to growth, itulah intinya ya. Oke, kemudian yang ketiga ini perilaku ya. Jadi kalau dalam sistem itu perilakunya bisa macam-macam ya, fenomenanya seperti itu ya. Pasti di antara 5 kondisi ini. Kalau enggak yang naik terus turun, atau yang limit to growth tadi. Nah, shifting burden yang ketiga ini. Ini gambarnya nanti adalah seperti ini, berfluktuasi. Contohnya adalah itu tadi ada yang jalan rusak terus dikasih ini mau diperbaiki gitu ya, tapi ternyata malah merusak kayak gitu, malah tambah malah tambah macet dan sebagainya tadi. Terus ini nyari yang proper road construction, nyari alternatif lain yang menyebabkan lebih oke lah ya. Oke, kemudian yang keempat ini adalah tragedy of common. Ini yang biasa ya. Jadi
gambarnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada aktivitas A, aktivitas B, ini pengen untuk mendapatkan keuntungan untuk aktivitas A gitu, yang akhirnya dia naik terus karena ada resource limit, akhirnya grafiknya akhirnya turun seperti ini. Ini hampir sama dengan yang tadi. Contohnya adalah investment ya. Hubungannya investment sama produk yang sukses gitu. Ini semakin besar investmentnya, produknya semakin sukses. Nah, tapi di sini ada delay. Contohnya tragedy of common ini adalah traffic jam. Ini nggak hanya di Kuala Lumpur ya, semuanya. Everyone wish to avoid traffic jam will use the highway. At first, there is room for everyone, but after sometimes critical threshold has been reached, each driver bring out decrease in average speed. Jadi awalnya itu kondisinya itu baik-baik saja. Jadi dibangun highway, jalan tol ya. Semuanya berharap dengan adanya jalan tol itu udah nggak ada macet-macet lagi. Awalnya sih di awal-awal jalan tol itu masih ada ruang ya, setiap orang bisa enak gitu. Tapi ketika semakin berjalannya waktu, semua orang jadi tahu kan kalau misalnya lewat jalan tol itu lebih enak kayak gitu. Maka akhirnya ya kapasitas jalan tolnya lama-kelamaan akan penuh, dan akhirnya speednya itu akan semakin berkurang. Nah, as individuals, each person feels he or she is a victim of traffic, but in effect, they all conspire as a group to create traffic jam. Jadi ini sebagai individual, orang-orang itu merasa jadi korban kemacetan, tapi sebenarnya semuanya itu adalah yang menyebabkan kemacetan. Ya sebenarnya karena mereka semua ini menyebabkan kemacetan seperti itu. Nah, maka ini antisipasinya untuk situasi seperti itu, there must be an overriding legislation for common good. Jadi memang perlu ada diatur ya, memang perlu diatur yang akhirnya misalnya tolnya bayarnya sekian atau kecepatannya harus sekian, terus yang truk yang jalur-jalur yang menyebabkan macet itu digeser ke yang paling kiri atau paling kanan kayak gitu. Memang perlu ini aturan-aturan ya. Ini jadi tragedy of common itu sesuatu yang dianggap itu solusi, bisa jadi suatu saat itu akan apa ya, akan nggak berhasil gitu. Jadi misalnya tadi macet, solusinya adalah jalan tol. Suatu saat jalan tol itu bukan solusi lagi kayak gitu, maka perlu ada aturan. Terus yang kelima ini drifting goals. Nah, ini contohnya adalah katak ya. Ini udah sering dengar cerita katak yang di dalam air ya. Katak di dalam air yang dia nggak kerasa gitu kan. Nah, ini ada tolerance for temperatur. Nah, ini ketika kataknya tadi itu di dalam air, dia nggak kerasa. Ya, toleransinya tambah besar, terus
desired temperaturnya ya meningkat juga gitu. Nah, tapi ketika temperaturnya tiba-tiba meningkat, maka ini toleransinya akan semakin turun gitu. Jadi ini gambarnya ini adalah balancing ya, balancing. Nah, ketika ini temperaturnya naik, dia akan kalau langsung naik gitu ya, kalau temperaturnya langsung naik, dia si kata itu akan terasa kayak gitu, akan langsung meloncat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini pelan-pelan memanaskannya, si kata ini akan toleransinya akan semakin naik juga karena dia beradaptasi gitu. Karena beradaptasi akhirnya jadi merasa yang biasa aja, nggak panas gitu, karena dia udah beradaptasi sampai akhirnya kalau nggak kuat ya bisa jadi mati gitu ya. Tapi kalau ini temperaturnya langsung naik tiba-tiba, itu pasti dia akan tahu kalau sesuatu itu pasti akan berontak gitu ya. Meskipun akhirnya mati tapi kan nggak protes kan. Ini sebenarnya kayak situasi kita sekarang. Situasi kita sekarang terhadap global warming gitu kan, nggak kerasa kan, nggak kerasa semakin panas, suhu di kutub nanti mencair dan sebagainya, nggak kerasa ya bisa jadi nanti akan menyebabkan sesuatu kan di masa depan, tapi kan nggak kerasa. Nah, tapi kalau dikasih sesuatu yang tiba-tiba itu biasanya akan menimbulkan, yaitu tadi kalau kata tadi akan meloncat atau ya protes dan sebagainya. Nah, ini antisipasinya untuk yang sifatnya seperti itu. Ini antisipasinya establish a clear transition from current reality to the goal, including realistic time frame to achieve the goal. Jadi antisipasinya di sini kita kalau bikin sesuatu perubahan itu yang realistis, ada masa transisinya, bukan yang tiba-tiba langsung ngasih sesuatu yang berbeda kayak gitu. Pasti ada transisinya. Ya, seperti akhirnya kita nggak kerasa, kayak misalnya BBM. Ya, BBM itu sebenarnya kalau mau langsung diganti, sebenarnya kan yang paling murah itu premium ya. Itu kan sebenarnya udah kita nggak ada kan, sekarang jarang kan. Yang paling murah itu diharapkan ke Pertamax semua, cuman itu dihilanginya pelan-pelan kayak gitu. Jadi akhirnya nggak kerasa, akhirnya orang kalau harga BBM naik itu nggak seperti zaman dulu yang sampai demo massal kayak gitu ya, karena dikasih transisi, pilihannya sekarang ada banyak sekali gitu, bukan pilihannya ada banyak sekali, premium, Pertamax turbo dan lain sebagainya, dan itu digesernya itu pelan-pelan sehingga orang nggak kerasa sebenarnya. Oke, kira-kira itu ya untuk perilaku-perilaku dalam sebuah sistem dinamis ya. Jadi intinya ketika kita sudah tahu sistem thinking ya, ketika kita ambil satu case, kita cari ini nanti variabel-variabel yang berpengaruh apa dan sebagainya, kita gambarkan. Nah, kita gambarkan nanti polanya itu mengikuti 5 hal ini tadi ya, polanya. Ini nanti kira-kira menimbulkan sesuatu yang langsung drastis atau enggak, ini butuh waktu untuk berubah atau enggak, butuh delay, terus ini nanti ada batasannya atau enggak, itu juga perlu kita pikirkan. Artinya seperti itu untuk membuat pemodelan sistem. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya.
silahkan nanti selanjutnya itu targetnya kalian ya yang presentasi ya, karena kita ada beberapa penugasan yang kalian belum presentasi sebenarnya dari awal. Yang review jurnal harusnya presentasi, ditambah ada satu kasus nih ya, case study crop damaging by insect nih. Nah coba nanti bisa digambarkan sebentar, ini udah ada gambarnya belum ya? Nah, ini deh PR-nya. Ini kasusnya adalah crop damaging by insect. Ya, jadi tanaman yang rusak oleh ini ya, insect ya, atau serangga atau hama atau yang lain. Nah, ini silahkan nanti digambarkan. Ya, kadang-kadang kita kalau misalnya ada sebuah permasalahan di tanaman itu seperti apa ya penyelesaiannya, itu kan pasti ada dampaknya ya. Kalau misalnya nanti dikasih pestisida itu bikin masalah baru atau enggak. Terus kalau dikasih pestisida ini nanti malah mati tanamannya, atau bukan inseknya yang mati tapi jangan-jangan tanamannya yang mati kayak gitu, atau seperti apa. Nah silahkan nanti nyari solusinya ya dari case ini untuk latihan, untuk mencari solusi dari sebuah kasus ini, crop damage ya, atau kerusakan tanaman oleh hama gitu. Oke, mungkin ini ya yang bisa disampaikan. Semoga materi ini tadi bisa memberikan pencerahan untuk bisa menggambarkan atau memodelkan sebuah sistem gitu, plus untuk mencari solusinya. Ya, jadi ketika udah digambarkan sistem seperti itu, nanti langkah selanjutnya itu kita membuat kebijakan. Kebijakan itu adalah solusinya sebenarnya. Solusinya gimana? Nah, nanti bisa kalian cari ya solusinya itu seperti apa berdasarkan pemikiran kalian. Oke, mungkin ini sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Dikumpulkan dalam bentuk apa, Bu? Dikumpulkan dalam bentuk presentasi aja. Presentasi ya. Gitu. Baik, Bu, makasih. Iya. Oke, ada lagi kah? Aprilian, Yoga, Salman, tinggal ini ya wes ya, kita cukupkan. Jangan lupa itu tadi penugasannya adalah mencari solusi itu tadi. Silahkan dikerjakan berkelompok ya gitu, atau boleh juga case-nya yang ini, atau boleh juga kalian lanjutkan case kalian yang dari studi kasus yang telah diambil dari jurnal review boleh, ataupun dari yang lain boleh ya. Mungkin itu oke ya. Baik, kita cukupkan kalau gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan ganti waktunya kalian yang ini present. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.